Misteri hidup. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi masa depan kita, masa depan itu 1 menit kemudian terjadi apa kita nggak tahu. Inilah yang dinamakan misteri. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya kehendak Tuhan. Yang pertama, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ketika hari malang itu terjadi, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pengalaman kita, keuangan kita, kekayaan kita, hasilnya pasti nol. Dan kita nggak tahu misteri kehidupan kita 1 jam ke depan ini apa yang terjadi kita nggak tahu. Keluar dari tempat ini pun tidak ada yang tahu. Kalau kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak betul-betul menaruh hidup kita ini di bawah kaki Tuhan, habislah kita. Sukacitalah kalau hari mujur. Tapi ingat, hari malang itu pun juga Tuhan izinkan terjadi supaya manusia itu tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, berjaga-jagalah setiap waktu. Ini yang dimaksud bahwa hidup kita ini harus tetap berjaga-jaga. Poin yang kedua, kekuatan dan kemampuan kita hanya berasal dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh hidupnya pada Tuhan, meskipun keadaan semuanya kering, tapi Tuhan tetap akan membuat daun kita itu hijau. Andalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan ide-ide yang cemerlang. Karena ada banyak orang dalam keadaan mujur, makmur, kita lupa sama Tuhan. Karena apa? Karena kita punya kekuatan sendiri, kekayaan kita ada. Tapi tetap ingat bahwa keadaan mujur sekalipun, tetap bersyukur. Keadaan malang sekalipun, jangan mengeluh. Tetaplah bersyukur. Sebab apa? Keadaan malang ini pun juga Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya enggak akan mendatangkan kebaikan? Kebaikan seperti apa yang kita alami ketika hari malang itu datang? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ini baik itu malang maupun mujur. Ini Allah turut bekerja. Kalau Rasul Paulus mengajar, tetaplah bersyukur, tetaplah mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan itu bukan hari itu mungkin yang kita alami. Tetapi untuk berikutnya kita baru bisa mengatakan Tuhan itu baik. Karena rencana Tuhan itu tidak berhenti pada esok hari, enggak. Rencana Tuhan itu panjang dalam hidup kita. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Rencana Tuhan itu tidak berhenti pada penebusan kita. Ditebus beres? Enggak. Supaya kita ini dijadikan serupa dan segambar sesuai dengan rancangan rencana Allah ketika Allah menciptakan kita. Hidup kita ini kan sudah hancur ketika kita ini jatuh dalam dosa. Sudah tidak serupa dan segambar lagi dengan Allah. Ini Allah itu berupaya, berusaha supaya setiap kita ini serupa dan segambar kembali lagi seperti Dia. Tetaplah percaya, meskipun nanti kemalangan yang kita alami, tetaplah mengucap syukur. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengucap syukur di hadapan Tuhan, orang yang bisa nerimo di hadapan Tuhan, maka orang itu akan dinaungi, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu baik.